Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer, mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, jadi untuk mengawali pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang komputer terlebih dahulu. Gitu. Jadi sebelum kita belajar mengenai jaringan dasar, kita harus tahu nih perangkatnya dulu yang kita gunakan itu apa aja. Nah, salah satu yang paling penting itu adalah komputer. Nah, masuk ke pengertian. Yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Nah, jadi ini komputer asal katanya dia diciptakan untuk proses perhitungan aritmatika gitu. Jadi dulunya dia diciptakan seperti itu. Nah, terus secara umum komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu gitu. Jadi secara umum, komputer itu sebuah perangkat elektronik yang udah dihubungkan dengan beberapa komponen ya. Nah, nantinya komponen itu untuk mengolah beberapa macam informasi, data dan sebagainya. Nanti hasilnya itu akan berupa informasi gitu. Nah, terus ada elemen komputer. Nah, gitu. Jadi elemen komputer terdiri dari 3 elemen, yakni ada hardware, software, brainware gitu. Nah, hardware ini yang pertama yaitu adalah perangkat keras. Perangkat kerasnya nih hardware. Komponennya lah gitu kan. Ada prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard itu. Dan yang kedua ada software. Software ini perangkat lunaknya, programnya, aplikasinya gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada brainware. Brainware ini pengguna, kita ini sebagai brainware. Nah, terus ini ada komputer. Pengertian komputer menurut para ahli, ini kalian bisa baca aja. Nah, terus yang ketiga itu ada fungsi komputer. Fungsi komputer yaitu sebagai pengolah data, penyimpanan data, pemindahan data, pengendalian gitu kan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah data processing atau pengolahan data. Nah, komputer digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan output atau keluaran berupa suatu informasi. Nah, jadi data yang diolah ini umumnya berupa data dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Itu diproses data itu diproses ya. Nah, terus ada data storage atau penyimpanan data gitu kan. Berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data gitu. Dan jadi contohnya ini seperti Microsoft Word. Nah, Microsoft Word kan kita membuat dokumen itu bisa di save. Nah, kemudian itu datanya itu bisa kita buka kembali. Nah, datanya ini ke save di dalam hard disk komputer kita nih. Nah, setelah itu kita bisa buka kembali data tersebut gitu. Data storage. Nah, ini ada data movement yang ketiga. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat output lain gitu. Jadi kita bisa transmisi atau proses sharing data gitu kan. Nah, dari komputer ke komputer lain gitu. Nah, nanti itu menggunakan media perantara seperti kabel LAN atau hard disk eksternal gitu. Nah, nanti kita akan belajar proses sharingnya atau mentransfer file dari komputer ke komputer lainnya gitu dengan menggunakan kabelan. Nah, ini komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan, input ini masukan ya. Nah, unit pemrosesan, proses, dan ada unit pengeluaran, output gitu. Nah, ini saling berkaitan. Jadi prosesnya itu input dulu, masuk ke proses, baru ke output keluarannya gitu, seperti itu.
Nah, terus yang keempat ini ada komponen-komponen komputer. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama ada komponen input, komponen atau hardware. Nah, ini komponen atau hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang diberikan pada komputer. Nah, sebagai komponen masukan gitu kan, yang terdiri dari keyboard, mouse, trackpad, pine, mikrofon, dan scanner. Ini nanti kalian bisa baca aja fungsi-fungsi detailnya ya dari masing-masing komponen input tersebut. Nah, yang kedua ada komponen proses. Komponen proses itu komponen yang dapat memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Nah, gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi proses ini sangat penting nih. Komponen-komponennya sangat berperan, sangat penting di proses ini nih. Ada prosesor, motherboard, ada hard disk, ada memori atau RAM. Komponen-komponen yang digunakan pada komputer untuk memproses data. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada komponen output. Komponen output ini sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Gitu. Jadi setelah masuk ke komponen input, setelah diproses menggunakan komponen proses, maka terakhir ditampilkan menggunakan komponen output. Seperti itu. Nah, komponen outputnya itu ada monitor, printer, speaker gitu. Nah, terus ini ada sejarah komputer, bisa kalian baca aja nanti. Nah, ini ada perkembangannya juga. Jadi sebelum komputer ini jadi sampai sekarang gitu ya. Nah, ini ada melalui beberapa generasi ini di sini. Nah, ada generasi angkatan pertama, tuh nanti kalian bisa baca ya. Ini buat pengetahuan juga. Nah, komputer kelompok angkatan kedua, artinya ini generasi kedua. Nah, terus ada generasi ketiga, seperti apa dia. Terus ada generasi keempat. Nah, sampai ke generasi kelima gitu. Jadi sampai sekarang ini melalui proses tahapan yang menggunakan beberapa generasi itu, melalui proses perkembangan yang sangat lama itu komputer gitu, sampai jadi sekarang seperti ini. Nah, terus ini ada gambar-gambarnya ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu gambar-gambar dari komponen masukan bentuk-bentuknya seperti apa ya, seperti ini nih ya. Ini komponen input nih, komponen masukan seperti ini. Nah, ini speaker mikrofon, ini mikrofon, ini scanner, ini keyboard, ini pen tablet, ini trackpad, nah ini mouse gitu. Terus ini komponen prosesnya nih. Ini RAM yang tadi untuk memproses data, memorinya dia. Nah, ini hard disk untuk menyimpan data, dan ini ada prosesor. Nah, ini prosesor nih sebagai pengendalinya nih, otaknya lah kalau kita sebagai manusia, ini otaknya komputer nih, prosesor. Nah, terus ada yang terakhir itu komponen keluaran, output. Nah, ini ada speaker, ada monitor, ada printer gitu. Nah, baik, itu saja penyampaian dari saya untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, bisa kalian tanyakan di Google Classroom yang sudah saya buat ya. Di situ kalian baca-baca dulu aja materinya, nanti bisa bertanya di kolom komentar pada Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.